Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نصلي ونسلم على سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Kaum muslimin, kaum muslimat, azani Allah wa iyyakum. Hari ini adalah tanggal 7 bulan Sya'ban, sebuah bulan yang sebentar lagi akan mengantarkan kita biidnillahi ta'ala kepada Syahrun Mubarak, bulan yang diberkahi, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan di dalam sebuah informasi kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum, laqad atakum syahru Ramadan syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian bulan yang barakah, yaitu bulan Ramadan, bulan yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan padanya berbagai keistimewaan secara syar'i, terbuka kesempatan untuk berkompetisi di dalam kebaikan. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Allahumma balikna Ramadan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan kita di bulan tersebut, bulan suci, dan Allah subhanahu wa ta'ala semoga berikan taufik kepada kita untuk beramal kebaikan sesuai dengan sunnah dan ikhlas hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma atil umrana fi ta'atik ya rabbal alamin. Kaum muslimin, kaum muslimat, azani Allah wa iyyakum. Di bulan ini Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan, faman syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa yang menyaksikan bulan tersebut, maka dia hendaklah berpuasa. Sebuah kewajiban yang apabila kita menjalaninya karena iman, yang apabila kita menjalaninya karena mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan ampunan kepada kita. Pada bulan ini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, memang para syaitan yang maradah, syaitan-syaitan yang durhaka dibelenggu, namun nafsu manusia, godaan dari godaan-godaan syaitaniyah tetap saja ada pada manusia, sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan sebelum kita sampai menjalaninya agar biidznillah ta'ala kita menjalaninya dengan sebaik-baiknya,
ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsid. Wahai orang-orang yang masih berkehendak, mempunyai motivasi, ingin berbuat kebaikan, hendaklah melakukannya dengan sesegera mungkin. Dan wahai orang-orang yang masih punya keinginan untuk berbuat buruk, perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqsir, tahanlah, ya. Jangan banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran kepada hukum-hukum Allah di bulan yang Allah Subhanahu wa taala buka untuk berkompetisi di dalam kebaikan. Allah Subhanahu wa taala buka untuk berkompetisi mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita perlu mempunyai sikap juang, sikap berlomba-lomba di dalam kebaikan. Yang pertama, ya, saya analogikan tentang kesiapan orang untuk menghidupi dirinya dalam kehidupan dunia ini. Ya, dari pagi sampai petang seorang pasti semuanya beraktivitas, terutama mereka yang memang sudah merasa butuh, apalagi punya kewajiban memberikan nafkah, mencari sesuap nasi, mencari 70.000 rupiah, 700.000 rupiah, dan seterusnya. Mereka bahkan melakukan dengan berbagai upaya, mengerahkan pikiran, keterampilan, tenaga, dan tidak ada rasa malu atau rasa ragu untuk mendapatkan kebutuhan mereka. Itu adalah kebutuhan duniawi. Amal kebaikan Allah Subhanahu wa taala akan lipatkan, ya, 10 kali lipat. Allah akan lipatkan sampai 700 kali lipat sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala Maha mampu dan Maha rahim untuk memberikan kepada hambanya pahala atas apa yang ia usahakan. Nah, di bulan ini Allah Subhanahu wa taala, ya, Masya Allah, melipat gandakan amalan sampai tidak terhingga balasannya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam masalah ini pada sebuah hadits qudsi, illa saum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Rawahu Muslim. Kecuali puasa. Puasa itu aku akan lipat gandakan sesuai dengan kehendakku. Aku akan berikan pahala sesuai dengan kehendakku. Fa innahu li, sesungguhnya puasa itu adalah untukku, wa ana ajzi bihi, dan aku akan berikan pahala sesuai dengan kehendakku. Pahala yang tidak terbatas yang Allah Subhanahu wa taala sediakan. Jangan sampai kita keliru, jangan sampai orang bilang, ya kan tidak terbatas, kita pasti dapat dong, ya. Malah berpikirnya jangan-jangan sudah tidak terbatas, sudah dibuka selebar-lebarnya oleh Allah Subhanahu wa taala, ada orang-orang yang mahrum, orang-orang yang terhalangi, orang-orang yang ternyata tidak mampu berkompetisi untuk mendapatkan keluasan pahala Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Tentu sangat merugi, ya. Oleh karenanya, ya, perjuangan yang pertama adalah perjuangan untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya pahala ketika Allah Subhanahu wa taala membuka seluas-luasnya kemungkinan pahala yang akan diberikan kepada mereka yang berpuasa di bulan Ramadan. Bagi mereka yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri dengan menahan lapar, menahan minum, menahan pembatal-pembatal puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari untuk berkompetisi mendapatkan hadiah
yang sangat besar dan luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mereka yang benar-benar melakukannya. Itu perjuangan yang pertama yang harus kita fahami supaya kita siap dengan akan datangnya bulan Ramadan, kita menyambutnya dengan kesungguhan. Kemudian yang kedua, kaum muslimin, kaum muslimat, azan ya Allah wa iyyakum, kita perhatikan ya, bahwa pahala yang sedemikian besar itu ya, adalah pahala yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita untuk kita benar-benar ya, melakukan perjuangan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan ini ya. Di antaranya adalah dengan menahan diri dari mengikuti hawa nafsu ya. Nafsu itu sesuatu yang tidak tampak ya. Artinya ada di dalam diri seseorang. Indikator-indikatornya akan muncul dalam sikap orang, dalam kata-kata orang ya. Bahkan ya, kalau sudah muncul ya, orang akan bisa mengomentari, wah ini dia menuruti hawa nafsunya ya. Demikian kita dapatkan ya, suatu yang tidak nampak tapi sesungguhnya sangat kuat pada diri seseorang, dominan dia, tidak berhenti memberikan perintah. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan di dalam Al-Quran, innan nafsa la ammaratun bisu' ya. Sesungguhnya jiwa itu ya, la ammarah, tidak sekedar dia itu memerintah, amir, tetapi ammarah ya, terus menerus menyuruh ya. Untuk apa? Untuk keburukan ya. Dan disebutnya juga ya dalam bahasa kita amarah, makanya ya, karena bahasa Al-Qur'annya adalah amarah, kecuali yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan rahmat ya. Kalau tidak terkendali, kayak kita gambarkan ya, dahsyat misalnya sebuah peluru kendali ya, tapi tepat sasaran karena dikendalikan. Demikian juga kira-kira ya, bahwa nafsu itu sangat dahsyat ya. Terus menerus terhadap diri seseorang, gak berhenti dia ya, memerintahkan perkara-perkara yang buruk karena dikatakan bisu ya. Kecuali yang kemudian terkendalikan oleh apa ya? Oleh rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara cara untuk mendapatkan itu adalah dengan cara melakukan siam, puasa ya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, menjadikan nafsu tersebut bisa ditekan ketika seseorang mampu ya, mendatangkan pada dirinya sesuatu yang memang akan mengendalikannya, yaitu sesungguhnya adalah sebuah kesabaran yang merupakan natijah atau sebagian dari natijah seseorang berpuasa. Maka perjuangan yang kedua dalam menyambut bulan Ramadan agar kita mendapatkan keberkahannya adalah perjuangan yang harus kita lakukan melawan amarah dari sebuah nafsu. Makanya kita dapatkan ya di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, bahwa seorang yang berpuasa itu, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya, hendaklah dia itu la yarfuth fala yarfuth, jangan sampai dia itu berkata-kata yang kotor, wala yajhal, jangan sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang jahil, dosa ya, pelanggaran terhadap syariat ya. Ini adalah sesuatu yang harus dia tekan ya. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalam hadis, wa in imru'un qatalahu aw syatamahu,
kalau ada orang yang mengajak dia berantem atau mencela dia, hendaklah dia ucapkan apa? Inni shaim, inni shaim. Aku berpuasa, aku berpuasa. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Ya. Nafsu kalau tidak terkendalikan, kata-katanya bisa membuat diri seseorang hina di dunia, bahkan kemudian waliyadzubillah hina di akhirat, hanya karena lisan, ya. Belum juga karena sikap, ya. Maka dalam hadis itu Masya Allah disebutkan, yang pertama la yarfuth, kata-katanya dijaga. Yang kedua la yajhal, sikapnya juga dijaga. Kita juga selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna nas'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Ya Allah, kami memohon kepadamu al-jannah dan segala yang mendekatkan ke dalam jannah, baik perkataan ataupun perbuatan. Wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Dan yang mendekatkan diri kepada neraka, kami berlindung kepadamu ya Allah, baik itu perkataan ataupun perbuatan. Seluruh kerusakan-kerusakan, ya, muaranya itu bisa kembali kepada kebodohan seseorang, bisa kembali kepada hawa nafsu yang dia turuti. Bahkan perang besar, ya, terjadi, ya, apa yang sudah dibangun, ya, bisa hancur hanya dalam beberapa hari karena urusan nafsu, ya. Perkara nafsu ini adalah perkara yang memang harus dikendalikan, sehingga saya tadi ibaratkan bagaimana itu harus mempunyai kendali, dan kendali itu adalah sabar yang diantaranya diperoleh dengan puasa, ya. Subhanallah, kita dapatkan orang yang berpuasa itu lebih tenang, ya, aliran-aliran darahnya tidak seperti orang yang ingin selalu naik pitam, ya, atau sedikit-sedikit kemudian, ya, emosi. Orang bilang sumbunya pendek, ya. Ya, memang orang Islam pada dasarnya dia dilatih untuk bersabar, kecuali memang pada tempat-tempat yang dia harus menunjukkan, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga, ya, marah ketika yang berhubungan dengan perkara-perkara agama, ya, dilecehkan, dengan perkara-perkara yang kaitannya syariat, ya, diremehkan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam murka. Tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, tidak berbuat kecuali dengan tuntunan syariat, baik dalam keadaan ridha ataupun dalam keadaan murka. Kembali kepada sikap juang yang kedua di dalam menyambut Syahrul Mubarak adalah bahwasanya kita berupaya untuk menekan hawa nafsu, melawan nafsu yang beramarah, ya. Dan insya Allah, ya, bukti nyata kita saksikan kaum muslimin, kaum muslimat, ya, khususnya di negara yang kita cintai ini, ya, kaum muslimin, kaum muslimat nampak sekali di bulan Ramadan, di bulan puasa, ya, perbedaannya, ya, Masya Allah, lebih teduh, ya, dan ramai tempat-tempat ibadah, banyak bacaan-bacaan kalam-kalam Allah, ramainya ibadah dan banyaknya bacaan-bacaan kalam Allah memberikan ketuduhan apabila itu benar-benar dilakukan karena iman kepada Allah, karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, ya. Malah ketika di bulan Ramadan itu, ya, sedikit-sedikit kita mendapatkan siraman untuk rohani kita, karena inti manusia kan pada rohaninya, ya, siraman dalam pembelajaran terhadap hukum Allah, terhadap Al-Quran, tafsirnya, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, penjelasannya,
Itu adalah siraman rohani. Agama itu akan membuat seseorang baik gambar batinnya dan gambar lahirnya, karena nafsunya bisa tekan, ya. Dia bahkan mengharap-harap itu, ya, bagaimana terdengar suara, ya, fajar, berarti dia harus sudah berhenti dari makan dan minum dan memulai ibadah dengan puasa. Nanti ketika maghrib terdengar suara azan, pertanda kebahagiaan Allah Subhanahu wa taala untuk mereka yang sedang berpuasa, ya, di dunia ini dengan cara berbuka. Pemirsa azanillahu wa iyyakum, kaum muslimin kaum muslimat. Jadi perkara yang kedua adalah perkara kita menahan nafsu untuk kebahagiaan di akhirat, ya, dan manfaat di dunia, ya. Bayangkan seorang yang berpuasa itu, dia juga, ya, di samping lapar, di samping dahaga, ya, ada bau mulut, ya, bau mulut, ya, karena lambung kosong dan menimbulkan bau, ya. Tetapi bau tersebut, ya, dikatakan di dalam hadis riwayat Muslim, ya, la khalufu fammis shaim atyabu 'indallahi min rihil miski, ya, bahwa bau mulut seorang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah daripada minyak kasturi. Ibaratnya demikian. Kita ngelihat nih dokter gigi lagi praktek misalnya, pasiennya bau nggak mulutnya? Ya pastilah, ya. Ya, kalaupun ada yang mungkin sudah alhamdulillah lebih baik atau bahkan cenderung tidak menimbulkan bau, tapi umumnya orang, ya, seperti itu, ya. Seorang dokter telah dalam menangani pasiennya, dia tidak akan mengeluh, ya, paling dia mungkin pakai masker gitu, ya. Ya, kenapa dokter-dokter itu melakukan demikian, ya? Ya, pertama untuk kebutuhan rohani. Mereka berprofesi untuk membantu orang lain. Mereka merasa puas kalau bisa membantu orang lain, ya. Apalagi urusan gigi, urusan orang makan minum nggak nikmat kalau giginya, ya, bermasalah, ya. Tidur juga nggak nyenyak, duduk juga nggak nyaman, ya, segalanya, ya. Perbuatan dokter kepada pasien yang sakit gigi ini juga bisa kita katakan masya Allah luar biasa, ya, luar biasa kebaikannya. Faktor yang kedua, ya, tidak dipungkiri bahwa itu adalah profesi mendatangkan materi, ya, mendatangkan keuntungan secara material, ya. Jadi minimalnya, ya, kita bisa lihat, ya, pada praktek tersebut, ya, menahan bau tersebut karena ada beberapa keuntungan, baik keuntungan yang sifatnya maknawi atau rohani dan keuntungan yang sifatnya materi, ya. Bagaimana dengan puasa? Allah Subhanahu wa taala menyediakan untuk bau mulut tersebut, ya, sebuah balasan yang jelas, juga memenuhi dua hal itu dan lebih sempurna, ya. Ketika berbuka, ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Muslim, ya, fariha idza aftar, berbahagia ketika berbuka, ya. Duniawi juga masya Allah, ya. Di samping efek-efek positif yang lainnya, ya, jelas setiap hari ketika dia berbuka ada raut muka yang berbahagia, ada rasa hati yang gembira. Belum, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa fariha inda liqa'i rabbih, dan dia juga akan berbahagia ketika berpuasa itu ternyata nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, puasanya memberikan manfaat kepada dirinya, ya. Perhatian, ya, dua kebahagiaan, ya, ibaratnya seperti itu, ya. Itu adalah sikap juang yang kedua. Tadi kembali kepada bagaimana menahan hawa nafsu. Kemudian sikap juang yang ketiga, ya, kaum muslimin kaum muslimat azanillahu wa iyyakum,
yaitu sikap juang karena target yang kita sedang tuju adalah target yang sangat-sangat jelas, ya. Janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Orang itu kalau beramal sesuatu kemudian targetnya jelas, maka nggak akan kemana-mana, ya. Nggak seperti burung merpati yang kehilangan arah, nggak tahu kemana dia harus pergi, ya. Tidak seperti orang yang tidak punya tempat tinggal, ya, akhirnya menggelandang kemana tempat yang dia bisa bernaung, ya. Bukan seperti orang yang tersesat, bertambah lama, kalau tidak ada kejelasan bertambah bingung. Tapi orang yang berpuasa mempunyai target yang sangat jelas, ya. Sesuatu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala memang sediakan khusus bagi mereka, ya. Apa target itu? Yaitu hadis yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, ya, inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan, dalam hadis Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya di dalam surga itu ada satu pintu, ya, yang dinamakan dengan pintu Ar-Rayyan, ya. Disebut Ar-Rayyan, ya, karena kata para ulama terambil dari kata Ar-Ray yang artinya lepas dahaga. Orang itu kalau lagi puasa, ya, sama-sama menahan lapar dan menahan hausnya, ya. Kalau kita banding-bandingkan, ya dua-duanya berat, ya. Cuma orang menahan lapar mungkin dia, ya, melilit di perutnya. Tapi kalau menahan haus, ya, seakan-akan langsung berpengaruh kepada nafasnya. Berat, lebih berat. Kita juga kalau lagi berbuka puasa, biasanya kita ambil dulu minuman, ya. Kita minum, Masya Allah, Alhamdulillah, baru yang lainnya, ya. Waliyahzubillah, malah ada yang memulai dengan misalnya rokok dan sebagainya. Tentu nggak bagus untuk kesehatan. Oleh karenanya secara syariah, ya, dikatakan bahwa segala yang mentolimi jiwa kita, diri kita, ya, itu adalah sesuatu yang pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala larang, ya. Oleh karenanya, ya, kembali kepada target yang jelas tadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan baban fil jannah, pintu di surga yang disebut dengan pintu Ar-Rayyan, ya. Dan pintu ini, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yadkhulu minhu as-shaimuna yaumal qiyamah, akan masuk melalui pintu tersebut pada hari kiamat as-saimun, ya. Kan gimana, kita nggak tahu, ya, amalan-amalan mana dan sisi-sisi amalan soleh yang mana yang kemudian menjadikan Allah ridho kepada kita dan memberikan rahmat kepada kita sehingga kita masuk pintu surga. Tentu, ya, kalau seseorang mendapatkan rahmat dan masuk surga, ya masuk dari pintu mana saja. Tapi maksud target yang jelas ini, perhatikan bahwa, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka, ada kewajiban tuh setiap tahun, ya. Ada kewajiban itu untuk berpuasa, sebuah amalan yang tidak ada bandingannya, ya. Jika dibandingkan dengan amalan-amalan yang lain, maka ini sangat utama, ya, dan pahalanya sangat luar biasa. Ambil kesempatan itu, jangan Allah Subhanahu wa Ta'ala buka kesempatan, disediakan pintu khusus, ya, karena kesempatan untuk masuk kepada pintu tersebut sangat lebar. Ternyata ada orang-orang yang tidak bisa masuk. Waliyahzubillah, ya. Lebih baik lagi kalau seperti sahabat Abu Bakar, ketika Rasulullah SAW bercerita tentang ada bab